Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Musyadar dan Ibu Wahyu selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan agribisnis. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi mengenai bisnis plan kami. Izinkan saya memperkenalkan tim kami. Kelompok kami terdiri atas 3 orang dari kelas 3B, yaitu saya sendiri, Nada Ramadhani Kolda, kemudian ada Yoga Mitra Pratama dan Rike Sandera. Adapun di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi perusahaan kami. Visi kami adalah menjadi perusahaan yang mampu menyediakan kebutuhan jamur tiram untuk konsumen dengan produk yang berkualitas, higienis, dan sehat, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian misi kami terdiri dari yang pertama, melayani konsumen dan pelanggan dengan sepenuh hati. Yang kedua, mengembangkan produk jamur tiram yang berkualitas dan dapat bersaing dengan produk-produk lainnya. Yang ketiga adalah menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pelaku pemasaran jamur tiram. Selain daripada itu, ada sejarah perusahaan dan juga latar belakang perusahaan kami. Hiratake Farm adalah nama yang kami ambil untuk perusahaan kami. Hiratake Farm sendiri merupakan usaha berbadan hukum yang didirikan oleh mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Usaha ini berdiri pada tahun 2022 dengan latar belakang tingginya potensi pasar jamur tiram di wilayah Kota Bogor sehingga menjadikan peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Pada saat ini, seiring bertambahnya penduduk memberikan potensi besar bagi masyarakat dalam berinovasi kuliner. Antara lain kuliner dari bahan jamur tiram, mendorong berdirinya perusahaan budidaya jamur tiram di daerah Bogor. Hiratake Farm akan menyediakan fasilitas budidaya jamur tiram yang nantinya akan ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan pasar akan jamur tiram. Hiratake Farm sendiri kita ambil dari bahasa Jepang. Hiratake yang berarti jamur tiram. Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang adalah salah satu negara di dunia yang memiliki perkembangan pertanian yang lebih maju dibandingkan negara lain, sehingga kami terinspirasi oleh negara Jepang, sehingga kami mengambil nama Hiratake menjadi nama perusahaan kami. Baik, terima kasih. Di sini saya, Yoga Mitra Pratama, akan menjelaskan mengenai aspek pasar. Yang pertama adalah perkembangan pasar. Jika dilihat dari segi internasional, pasar internasional, Indonesia yang merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati hanya mampu memasok jamur tiram ke seluruh dunia sebesar 0,9%. Tentu jika kita bandingkan dengan negara Cina, mereka mampu memasok pasokan jamur tiram ke seluruh dunia itu sebesar 33,3%. Nah, melihat data tersebut, tentu ini menjadi peluang tersendiri bagi Hiratake Farm jikalaunya nanti akan mengekspansi pasar luar atau ekspor. Nah, jika kita lihat dari segi domestik, dari segi Kota Bogor sebagai lokasi awal berdirinya usaha Hiratake Farm, dengan seiring bertambahnya usia bumi atau tahun ke tahun, tentu jumlah penduduk juga akan semakin meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk ini juga akan berdampak kepada meningkatnya atau menggeliatnya sektor kuliner. Nah, salah satunya adalah kuliner di sektor jamur tiram. Hal ini juga didukung dari data dari BPS Kota Bogor tahun 2020 yang menyatakan bahwa dari tahun 2017 hingga 2019 produksi jamur tiram jamur tiram yang beredar di Kota Bogor itu kurang lebih sebesar 10 ton di tahun tersebut. Tentu hal ini menjadi peluang tersendiri bagi Hiratake Farm dalam memasarkan jamur tiramnya. Seperti itu. Nah, berdasarkan survei yang kami lakukan di pasaran, jamur tiram yang dijual di pasar di Kota Bogor itu berkisar dari angka 10.000 hingga 15.000 per kilogramnya. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang pangsa pasar. Nah,
Berdasarkan data dari BPS tahun 2022, jamu tiram yang beredar di Kota Bogor itu sebesar 6.500.000 kg. Nah, jika kita asumsikan per kilonya kita jual 10.000, maka jumlah uang yang dihasilkan dari sektor jamu tiram tersebut adalah 61.500.000.000 rupiah. Nah, pendapatan Hiratake Farm selama 1 tahun dari penjualan jamu tiram adalah 240 juta rupiah. Nah, jika kita menggunakan rumus, maka pangsa pasar yang diperoleh oleh Hiratake Farm dalam menjual jamu tiram di Kota Bogor adalah 240 juta rupiah dibagi dengan 61.500.000 juta rupiah dikali dengan 100%, maka pangsa pasar yang diperoleh oleh Hiratake Farm adalah sebesar 0,39%. Nah, pasar yang dituju oleh Hiratake Farm pada awal pendiriannya adalah pasar domestik. Alasannya karena mudah diakses serta permintaannya yang tinggi. Kemudian pasar yang dituju ini adalah seperti Pasar Surya Kencana, Pasar Pakuan, dan Pasar Bogor Raya. Nah, itu bebas di mana saja, yang penting pasar induk gitu. Kemudian pemasaran yang kedua itu disasarkan kepada masyarakat sekitar yang berada di rumah produksi, dan ini juga bisa memperoleh sedikit diskon seperti itu. Kemudian Hiratake Farm juga menyasar kepada pelaku usaha yang mengolah jamu tiram menjadi inovasi kuliner seperti itu, karena menggeliatnya tentang olahan jamu tiram ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai strategi pemasaran. Perusahaan ini menggunakan strategi pemasaran STP, yakni segmentation, targeting, dan positioning. Nah, yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi yang digunakan adalah geografi. Nah, geografi ini artinya pasar yang dituju adalah di Kota Bogor yang berada di pasar-pasar induk seperti Pasar Surya Kencana, Pasar Pakuan, atau Pasar Bogor, dan pasar-pasar lainnya. Kemudian kami juga menyasar kepada pasar masyarakat sekitar yang berada di sekitaran rumah produksi jamu tiram. Lalu selanjutnya kami juga menyasar kepada pelaku usaha yang menggunakan bahan baku jamu tiram sebagai bahan baku di kulinernya. Yang kedua adalah segmentasi demografi. Di sini kami tidak ada batasan sama sekali terhadap demografi, baik itu tua, muda, atau anak-anak, remaja, dewasa, semuanya berhak atau semuanya kami jadikan segmentasi kami. Karena inilah keunggulan dari kami, ini bisa mencapai semua segmentasi demografi seperti itu. Lalu yang segmentasi yang ketiga adalah segmentasi psikografi. Artinya bagi konsumen yang ingin memperoleh jamu tiram yang sehat dan enak dapat memperoleh jamu tiram kami. Baik itu konsumen ingin membeli dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, tetap akan kami layani dengan sepenuh hati seperti itu. Lalu strategi yang kedua adalah targeting. Di sini perusahaan tidak menargetkan sama sekali, semua berhak bagi yang ingin memperoleh jamu tiram yang sehat dan enak dapat memperoleh jamu tiram ini. Tentu kami akan menyasar kepada pasar-pasar domestik terlebih dahulu pada awal pemasaran seperti itu. Lalu yang ketiga adalah positioning. Nah, keunggulan yang kami tawarkan kepada konsumer jika dibandingkan dengan produk jamu tiram lainnya adalah terletak pada pelayanannya. Nah, jamu tiram yang akan kami pasarkan ini itu dibungkus menggunakan plastik polietilen atau PE yang telah diseller, kemudian dan yang sebelumnya itu diisikan udara seperti itu dengan kemasan ada 5 ons atau 1 kg. Tentu penggunaan
plastik polietilen ini akan memperpanjang umur simpan si jamur tiram tersebut dibandingkan dengan menggunakan plastik biasa. Kemudian jamur tiram ini juga pada kemasannya akan diberikan label GAP alias Good Agriculture Practice. Artinya dengan label ini maka konsumen akan semakin yakin terhadap produk kami karena telah dilabeli GAP. Kemudian pada kemasan tersebut juga akan kami cantumkan label perusahaan kami sehingga konsumen dapat mudah menelusuri produk ini, dapat menghubungi nomor yang kami terakan pada label tersebut. Sehingga inilah yang menjadi keunggulan dari produk kami seperti itu. Dan juga bagi masyarakat sekitar atau masyarakat dimanapun itu, jika ingin langsung memanen jamur tiram di rumah produksi kami itu juga bisa, sehingga itu dapat memberikan kesan yang baik atau tidak mudah dilupakan gitu, karena dapat melihat secara langsung produk jamur tiram yang kami tawarkan di perusahaan Hiratake Farm ini. Baik, perusahaan juga menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari 4P. P yang pertama adalah produk. Produk yang kami tawarkan ini dibungkus dengan menggunakan kemasan plastik polietilen yang diberikan udara. Kemudian di seller kami menawarkan produk dalam macam 2 kemasan, yaitu kemasan 5 ons dan kemasan 1 kg. Tentu dengan menggunakan plastik ini umur simpan jamur tiram akan lebih panjang ketimbang menggunakan plastik biasa seperti itu. Kemudian juga pada kemasan kami akan mencantumkan sertifikat GAP atau Good Agriculture Practice sehingga konsumen dapat yakin gitu untuk mengkonsumsi jamur tiram yang kami tawarkan. Kemudian pada kemasan juga kami akan mencantumkan logo perusahaan kami atau identitas perusahaan kami sehingga konsumen dapat menelusuri lebih lanjut tentang produk jamur tiram ini. Kemudian kami juga bisa melayani konsumen yang ingin memanen jamur tiram secara langsung di rumah produksi, atau kami juga dapat mengantarkan jamur tiram kepada konsumen secara langsung dengan pembelian jumlah tertentu atau jumlah pembelian tertentu. Oke, selanjutnya adalah 2P yang kedua adalah price. Di sini kami menjual jamur tiram dengan harga 10.000 per kilogramnya. Harga ini lebih murah atau lebih ekonomis jika dibandingkan dengan harga-harga jamur tiram yang beredar di pasaran di Kota Bogor yang sekitarnya itu adalah 15.000 hingga 20.000 kilogram. Tentu harga ini tidak akan menurunkan kualitas dari jamur tiram yang kami pasarkan. Kemudian P yang ketiga adalah place. Nah, usaha ini berlokasi di Jalan Arya Suryalaga nomor 1 Cibalakung, Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, pasar yang kami tuju adalah pasar domestik yang terletak di Pasar Suryang Kencana, Pasar Pakuan, Pasar Bogor Baru, dan pasar-pasar lainnya. Kemudian kami juga menargetkan ke pelaku usaha yang menggunakan bahan baku jamur tiram sebagai bahan baku utamanya dalam mengolah sebuah makanan atau kuliner. Kemudian kami juga menargetkan kepada masyarakat sekitar yang ingin memperoleh jamur tiram secara langsung. Kemudian P yang keempat atau yang terakhir adalah promosi. Di sini kami sangat amat menggunakan promosi marketing digital gitu, karena kami menilai bahwasanya marketing digital ini lebih mudah dilakukan serta dapat menjangkau calon konsumen lebih luas dengan lebih cepat, efektif, dan efisien seperti itu. Kami menggunakan seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Nah, di situ kami sangat amat menggunakan marketing digital gitu. Kemudian kami juga menggunakan semacam
selebaran seperti poster atau leaflet gitu atau spanduk baliho dan semacamnya, sehingga masyarakat yang tidak menggunakan HP namun jarang sih itu bisa langsung melihat produk jamur tiram kami seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Sandera ingin mempresentasikan judul tentang aspek yuridis dan aspek sosial dan lingkungan. Baiklah, di sini aspek yuridis ada produk usaha budidaya jamur tiram atau perusahaan Hiratake Farm adalah salah satu keunggulan dari perusahaan kami dengan harga dan kualitas produk itu sendiri. Walaupun dalam penetapan harga yang memang sedikit lebih murah dari pesaing, tetapi kualitas yang diberikan kepada konsumen yang terbaik. Jamur tiram yang kami jual merupakan jamur yang menghasilkan dan sudah melewati proses sortasi sehingga jamur tiram yang dijual berukuran seragam dan bersih. Produk Hiratake Farm sudah bersertifikat GAP, Good Agriculture Practice. Badan hukum perusahaan Hiratake Farm adalah perusahaan CV yang bergerak di bidang budidaya dan pemasaran jamur tiram. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2022 oleh mahasiswa Polbangtan Bogor. Kegiatan usaha dokumen yang dimiliki untuk menunjang kegiatan usaha Hiratake Farm adalah adanya dokumen SIUP, surat izin usaha perdagangan, serta hak kepemilikan tanah dalam bentuk hak pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional BPN. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan dari aspek teknisnya. Yang pertama adalah keadaan lokasi usaha. Baik, untuk lokasi usaha Hiratake Farm ini itu berada di Jalan Arya Suryalaga nomor 1 Cibalagung, Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Lokasi ini sangat strategis apabila ditinjau dari segi pemasarannya. Lokasi ini itu dapat mempermudah masyarakat Kota Bogor untuk mengakses jamur tiram secara langsung maupun untuk mempermudah akses pemasaran karena berada di tengah Kota Bogor. Kemudian lokasi ini juga mendukung untuk mencapai target pemasaran utama kami, yakni kepada pasar-pasar yang ada di Kota Bogor. Ditambah jamur ini yang kurang tahan lama sehingga diperlukan akses pemasaran yang dekat dan cepat. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang proses produksi. Pada jamur tiram ini terdapat 6 langkah proses produksi. Pertama itu adalah tahap persiapan media, kedua inokulasi, ketiga inkubasi, keempat tahap penumbuhan, kelima tahap pemanenan, dan yang terakhir adalah tahap pemasaran. Nah, yang pertama adalah tahap persiapan media. Nah, persiapan media ini sangat penting perannya karena dapat menentukan kualitas jamur tiram yang dibudidayakan serta dapat menentukan keberhasilan dari budidaya jamur tiram putih ini. Nah, kegiatan yang meliputi pada tahapan persiapan media ini yang pertama adalah persiapan substrat, itu menggunakan serbuk gergaji, kapur bekatul. Lalu yang kedua adalah pengayakan serbuk kayu agar serbuk kayu ini kualitas seragam, tidak ada yang bongkah-bongkahan. Kemudian yang ketiga adalah pencampuran media yang terdiri dari serbuk kayu, terus bekatul, lalu kapur. Ini dapat menghasilkan 300 backlog. Lalu yang keempat adalah pengemusan media. Lalu yang kelima, pembungkusan dan pengantungan media. Ini menggunakan plastik polipropilen yang ujungnya itu nanti akan dikasih
semacam cincin gitu. Dan yang keenam adalah sterilisasi media. Ini agar tidak ada si media tersebut tidak terkontaminasi oleh media lainnya, sehingga tidak akan mengganggu pertumbuhan dari jamur tiram nanti. Yang terakhir adalah pendinginan media. Kemudian tahapan yang kedua adalah inokulasi. Sebelum melakukan tahapan inokulasi, alat-alat dan perlengkapan yang akan digunakan dalam tahapan inokulasi ini harus disterilkan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70%. Nah, kegiatan inokulasi ini dilakukan dengan cara tusukan dengan membuat lubang di bagian tengah media melalui cincin sekitar 3/4 dari tiki media. Alat yang digunakan untuk menusuk tersebut adalah berupa lidi atau kayu dengan diameter 1 inci. Tahapan yang ketiga adalah tahapan inkubasi. Nah, tahapan ini dilakukan setelah media tanam tersebut telah diinokulasi gitu, agar bibit jamur tumbuh. Nah, suhu yang dibutuhkan selama proses inkubasi ini berkisar 20 sampai 25 derajat Celcius. Kegiatan inkubasi dianggap berhasil apabila media tanam telah diselimuti semacam warna putih akibat ditutupi oleh miselia jamur gitu. Nah, setelah miselia jamur ini menyelimuti media ini kurang lebih sekitar 40 hingga 60 hari, tutup baklognya dapat dibuka untuk dilakukan penumbuhan. Nah, penumbuhan tutup baklog ini itu agar oksigennya itu cukup bagi pertumbuhan tubuh buah jamur. Dengan oksigen yang cukup, maka dapat memberikan kesempatan bagi jamur untuk membentuk tubuh buah dengan baik. Baik, selanjutnya adalah tahapan penumbuhan. Setelah media tersebut dibuka, cincinnya atau tutupnya 1-2 minggu, itu akan tumbuh tubuh buah itu. Nah, setelah tubuh buah ini muncul, biarkan selama 2-3 hari sampai tercapainya pertumbuhan yang optimal. Nah, jika jamur ini dibiarkan terlalu lama tidak dipanen gitu, maka jamur tersebut akan kurang baik dan daya simpannya akan menurun. Kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tubuh buah pada jamur adalah suhu 16 sampai 20 derajat Celcius dengan kelembaban 80 hingga 90%. Selanjutnya adalah tahap pemanenan. Untuk satu baklog itu dapat dipanen sebanyak 4 sampai 8 kali panen. Ini pun tergantung dari kandungan substrat tanamnya, kandungan jamur di dalam satu baklog tersebut. Nah, panen jamur ini dilakukan pada pagi hari ketika jamur sudah memenuhi syarat untuk panen. Kemudian cara panen jamur ini adalah dengan mengangkat atau mencabut jamur yang dipanen. Nah, jamur yang sudah dipanen ini tidak perlu dipotong per tundungnya, tetapi hanya perlu dibersihkan kotoran yang menempel pada bagian akarnya saja. Cara tersebut akan membuat kebersihan jamur lebih bersih serta daya tahan jamur pun akan lebih lama. Hasil panen jamur tiram dapat langsung dipasarkan dalam kondisi segar. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahapan pemasaran. Nah, jamur tiram yang telah dipanen segera dipasarkan karena sifat jamur tiram ini yang mudah rusak gitu, atau kesegarannya sangat pendek gitu. Nah, jamur tiram yang dijual itu adalah 10.000 per kilogramnya. Kami dari Hiratake Farm itu menawarkan kemasan dari polietilen agar
kesegarannya itu bertahan lama gitu, dan di seller yang sebelumnya udah dikasih udara gitu. Nah, untuk pemasaran sendiri itu kami memasarkan ke pasar-pasar yang ada di Kota Bogor seperti Pasar Pakuan, Pasar Sudah Kencana, Pasar Bogor Baru, dan pasar-pasar lainnya. Kemudian kami juga menyasar kepada pelaku usaha yang mengolah jamur tiram sebagai bahan bakunya. Kemudian juga kami menyasar kepada masyarakat yang berada di sekitar rumah produksi, ataupun masyarakat bisa secara langsung memanen jamur tiram di rumah produksi kami. Baiklah, aspek teknis selanjutnya yaitu taksiran kebutuhan input. Nah, di sini kami memiliki kebutuhan input yang terdiri dari bangunan yang merupakan input paling penting dari jamur tiram ini. Kemudian ada sekop, timbangan, pengayak, plastik packing, pisau, keranjang bibit jamur. Kemudian ada sendok tanam, sprayer sterilisasi, tali rafia, pompa air, termometer, spiritus alkohol 70%, tepung jagung, tabung gas, serbuk gergaji, kapur pertanian, dedak, plastik packing, koran, lampu spiritus. Kemudian ada cincin, kapas sintetis, plastik backlog, gas, alat sterilisasi, selang air, serta nozzle. Baiklah, selanjutnya aspek teknis selanjutnya adalah taksiran produk akhir. Dalam satu kali periode produksi, kami Hiratake Farm mampu membuat atau memproduksi backlog sebanyak 15.000 backlog. Dengan rata-rata hasil panen jamur tiram per backlog itu adalah 200 gram, sehingga jamur tiram yang kami hasilkan dari 15.000 backlog tersebut adalah 3.000 kg. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai aspek pengelolaan pada bisnis plan Hiratake Farm ini. Yang pertama itu ada pola pengelolaan usaha. Di dalam bisnis Hiratake Farm ini terdiri 3 anggota khusus. Dalam pengelolaan bisnis ini telah dibagi masing-masing peran dan tugasnya, serta tanggung jawabnya dengan daftar sebagai berikut. Direktur utama dan manajer produksi akan dipegang oleh Yoga Mitra Pratama. Kemudian manajer pemasaran akan dipegang oleh saya sendiri, Nada Ramadhani, dan manajer keuangan akan dipegang oleh Rike Santera. Kemudian aspek pengelolaan selanjutnya adalah kebutuhan tenaga kerja. Pada awal pendirian perusahaan Hiratake Farm, pemilik perusahaan juga berperan menjadi tenaga kerja yang secara detail dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel kebutuhan tenaga kerja yang pertama yaitu ada pegawai produksi yang akan dipegang oleh Yoga Mitra Pratama. Kemudian yang kedua ada pegawai pemasaran yang akan dipegang oleh saya sendiri, Nada Ramadhani. Kemudian yang ketiga adalah pegawai administrasi yang akan dipegang oleh Rike Santera. Dua aspek sosial dan lingkungan, dampak terhadap masyarakat tentang usaha budidaya jamur tiram ini menyediakan jamur tiram untuk para pengepul untuk dijual kemudian di pasar, serta membuat perekonomian masyarakat semakin membaik. Adapun dampak terhadap lingkungannya yaitu dampak terhadap lingkungan usaha budidaya jamur tiram ini hanya sampah atau limbah backlog yang sudah habis masa produksi. Hal ini dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman seperti cabai, terong, dan tanaman sayuran lainnya melalui proses fermentasi menggunakan EM4. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek finansial. Baiklah, yang pertama itu adalah kebutuhan biaya investasi. Terdapat 18 item untuk biaya investasi dengan total modal investasi sebesar Rp41.670.000. Nah, kemudian untuk biaya tetap yang dibutuhkan adalah Rp1.255.429.17. Kemudian untuk kebutuhan modal kerja terdapat 16 item yang mana kebutuhan modal kerja
yakni sebesar Rp5.543.693. Selanjutnya yakni tentang sumber pendanaan. Terdapat dua komponen, yakni modal investasi dan modal kerja, yang mana sumber modal tersendiri itu ada dari sendiri sama pinjaman. Untuk yang sendiri itu menggunakan modal untuk investasi sebesar Rp26.846.846. Sedangkan untuk pinjaman itu modal investasinya sebesar Rp18.063.153. Lalu untuk modal kerja yakni Rp5.053.693, sehingga proporsi untuk kedua sumber modal ini yakni sebesar 50%. Baiklah, selanjutnya yakni metode untuk pengembalian modal kepada bank. Nah, di sini kami menggunakan metode sliding rate dengan pokok pengembalian yakni sebesar Rp4.221.369. Alasan kami menggunakan metode pengembalian sliding rate yakni karena lebih efektif, sebab seiring berkurangnya utang pokok maka semakin kecil juga cicilan yang harus dibayar per bulan. Nilai angsuran dihitung berdasarkan sisa jumlah total pinjaman per bulannya. Itulah sebabnya beban bunga yang harus dibayar nilainya akan semakin berkurang dan lebih kecil. Penjelasan ini juga didukung dengan data yang menunjukkan pada metode sliding rate total yang dibayar adalah Rp30.688.900, dan ini lebih rendah ketimbang dua metode pengembalian yang lainnya. Selanjutnya untuk aspek finansial yakni analisis yang tidak memperhitungkan faktor waktu atas nilai uang. Yang pertama itu adalah proyeksi penerimaan. Jadi penjualan jamur tiram yang kami peroleh pada satu kali produksi yakni sebesar 30 juta selama 1 bulan gitu. Kemudian untuk proyeksi laba rugi itu dengan biaya tetap dan biaya variabel yang diperhitungkan sebelumnya itu akan memperoleh laba sebelum pajak per bulannya itu Rp23.800.878 dengan per tahunnya yakni Rp180.585.308 dengan revenue per cost atau RC per bulannya adalah 4,41, lalu per tahunnya yakni 4,04. Berdasarkan data pada tabel tersebut diperoleh RC sebesar 4,04 per tahunnya, sehingga usaha jamur tiram layak untuk dijalankan karena RC lebih dari 1. Selanjutnya yakni periode pengembalian. Usaha jamur tiram ini akan mencapai periode pengembalian atau titik pulang modal dalam waktu 2 bulan. Usaha dinyatakan layak karena payback period itu lebih rendah di bawah umur usaha, yakni 2 bulan, dengan umur usaha itu 5 tahun. Selanjutnya yakni tentang BEP. Nah, BEP yang pertama adalah BEP dalam rupiah yang diperoleh sebesar Rp1.540.006. Kemudian untuk BEP dalam kilogram, usaha jamur tiram akan mendapat titik impas pada saat penjualan mencapai 154 kg. Selanjutnya adalah cash flow atau anggaran arus kas. Nah, berdasarkan tabel yang dapat dilihat ini,
maka menunjukkan bahwasannya kas akhir usaha budidaya jamur tiram Hiratake Farm itu meningkat di setiap tahunnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha ini merupakan usaha yang memiliki prospek baik dan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Hal ini ditunjukkan pada kas akhir di tahun kelima didapatkan sebesar 925.524.618 rupiah. Selanjutnya adalah analisis yang memperhatikan faktor waktu atas nilai uang. Pada gambar terlihat dengan menggunakan diskon faktor pertama yakni 10%, yakni suku bank, dan menggunakan DF2 atau diskon faktor 2 yakni sebesar 382% untuk mencapai nilai min pada NPV 2. Kemudian hasilnya adalah gross BC-nya itu 3,28, net BC-nya 16,17, lalu IRR-nya adalah 381,94%. Sehingga berdasarkan kalkulasi di atas dapat disimpulkan bahwa usaha jamu tiram layak dijalankan atau go project karena nilai manfaat lebih besar dari biaya gross BC dan net BC, dan tingkat pengembalian internal atau IRR itu lebih besar dari suku bunga bank. Baiklah, usai presentasi dari kelompok Hiratake Farm, kami memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan ucapan yang tidak disengaja. Mohon dimaklumi. Kami kelompok Hiratake Farm pamit undur diri. Semoga presentasi ini akan menghasilkan nilai yang baik bagi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.